YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Ketika dalam urusan duniawi setiap manusia ingin selalu mendapatkan yang terbaik, tentunya dalam urusan akhirat lebih utama setiap kita menginginkan untuk mendapatkan yang terbaik. Karena di dalam beragama dan beribadah kepada Allah Ta'ala, manusia tidaklah memiliki tingkatan yang sama. Sebagian memiliki tingkatan dalam beribadah lebih tinggi dari sebagian yang lain. Dan itu ditentukan dengan kadar ketakwaannya, keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalannya, bukan sekedar siapa yang paling banyak amalannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling ihsan amalannya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah Ta'ala adalah apabila seorang hamba itu mencapai tingkatan ihsan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena setiap yang muslim belum tentu dia mencapai tingkatan mukmin, dan setiap yang mukmin belum tentu mencapai tingkatan muhsin. Tetapi setiap yang muhsin pasti dia adalah seorang yang mukmin, demikian juga muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman, kami telah menjadi mukmin. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Akan tetapi katakanlah, kami baru muslim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwa setiap muslim belumlah dikatakan mukmin. Dan setiap mukmin
belumlah dikatakan muhsin. Sehingga tingkatan ihsan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala merupakan tingkatan yang tertinggi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang perkara-perkara agama. Dimulai dengan bertanya tentang apa itu Islam. Kemudian bertanya tentang apa itu iman. Kemudian yang terakhir bertanya tentang apa itu ihsan. Sehingga ini menunjukkan bahwa ihsan merupakan tingkatan yang tertinggi. Dan apa hakikat daripada ihsan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis Jibril alaihissalam tersebut, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Jika engkau tidak bisa menanamkan perasaan seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah Ta'ala melihatmu. Inilah tingkatan ihsan, yaitu tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala yang merasa seolah-olah dia dapat melihat Allah Ta'ala, sehingga dia akan selalu memperbaiki setiap ibadah-ibadahnya. Dan apabila dia tidak dapat menanamkan perasaan seperti tadi, maka dia tanamkan perasaan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi dalam ibadah, dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau dapat melihatnya. Inilah ibadah orang yang menghendaki Allah, orang yang rindu kepada Allah Ta'ala, sehingga orang seperti ini ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, dia akan merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Yang kedua adalah ibadah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasinya, senantiasa melihatnya dan mendengar apa yang dia ucapkan. Lantas, bagaimana kita dapat mencapai derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu yang pertama adalah menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan kunci yang paling penting untuk meraih ihsan. Ketika seorang hamba memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Ta'ala, maka akan semakin tumbuh khosyah di dalam dirinya. Dia akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Sehingga orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, tentu dalam ibadah berbeda dengan orang yang keyakinannya kepada Allah lemah. Orang yang yakin akan pahala di sisi Allah Ta'ala tentu berbeda dalam motivasi untuk beribadah dibandingkan dengan orang yang ragu-ragu kepada pahala di sisi Allah Ta'ala.
Kemudian sebab yang kedua untuk meraih ihsan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala adalah yaitu menumbuhkan perasaan muraqabatullah, yaitu kita senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, senantiasa dilihat oleh Allah Ta'ala, senantiasa didengar oleh Allah Ta'ala. Orang yang merasakan muraqabatullah pasti dia akan selalu memperbaiki ibadahnya. Kita melihat bagaimana seorang pegawai apabila dia bekerja dalam pengawasan atasannya, pasti dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dia tidak akan bermalas-malasan. Berbeda apabila dia tidak diawasi oleh atasannya. Terkadang dia bekerja dengan malas, terkadang dia bermain-main. Demikianlah ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, maka kita akan selalu memperbaiki ibadah kita. Baik itu di hadapan manusia secara terang-terangan, maupun ketika kita berada di belakang manusia, kita dalam kondisi sendirian. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang khosyah, takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, ketika dia bersendirian, maka bagi mereka pahala yang besar. Kemudian sebab yang lain untuk meraih al-ihsan di dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala adalah selalu memperbaiki setiap ibadah dan amalan kita, menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan kewajiban-kewajiban dan syarat-syaratnya, sehingga orang yang beribadah dengan derajat ihsan, dia ketika melakukan suatu ibadah tidak hanya berpikir bahwa ibadah itu yang penting sah, tapi dia akan selalu berpikir bagaimana dia mendapatkan keutamaan yang tertinggi dalam ibadah. Misal, ketika dia mengerjakan sholat berjamaah, dia tidak hanya berpikir bagaimana sholatnya sah, tapi dia akan berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan kesempurnaan, dia mendapatkan pahala yang besar, dia mendapatkan keutamaan, seperti dia akan bersegera di dalam mendatangi sholat berjamaah. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan barisan sholat. Dia akan selalu berusaha untuk tuma'ninah di dalam mengerjakan sholat. Berbeda dengan orang yang tingkatan ibadahnya tidak sampai kepada ihsan. Dia mungkin hanya berpikir apa yang dia lakukan yang penting sah. Termasuk ketika orang misalnya melakukan ibadah kurban. Orang yang derajat ibadahnya sampai kepada ihsan, dia tidak hanya berpikir ibadah kurbannya sah saja, tapi dia ingin mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza amila amalan ahabba an yutkinahu. Bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melakukan suatu amalan, beliau sangat suka untuk menekuninya, yaitu mengerjakannya dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, bukan hanya setengah-setengah. Karena ketika ikhlas dan ittiba merupakan syarat diterimanya amal, maka syarat kesempurnaan amal adalah mengerjakan dengan bersungguh-sungguh dan mengerjakan di awal waktu. Kemudian untuk meraih ihsan di dalam ibadah, hendaknya di samping seseorang
berusaha untuk memperbaiki ibadahnya secara langsung kepada Allah Ta'ala, dia juga akan selalu berusaha memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan yang erat antara sholat kita dengan perilaku kita sehari-hari. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar-benar diterima oleh Allah adalah yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang yang sholatnya ihsan, tentu dia juga akan bermuamalah dengan cara yang baik kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mewajibkan ihsan di dalam sholat kita kepadanya, juga mewajibkan ihsan di dalam muamalah kita kepada manusia. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan dalam segala perkara. Oleh karena itu, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Misalnya kita membunuh binatang yang boleh dibunuh, itu pun kita diwajibkan untuk membunuh dengan cara yang terbaik, tidak dengan menyiksa, tidak dengan menyakiti. Demikian juga wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yaitu apabila kita menyembelih hewan yang boleh dimakan dagingnya, kita hendaknya juga melakukannya dengan ihsan. Apabila bermuamalah dengan binatang saja, kita diwajibkan untuk berihsan kepada binatang tersebut, apalagi bermuamalah dengan manusia. Sehingga orang yang tingkatan ibadahnya ihsan, dia di dalam bekerjanya pun bersungguh-sungguh. Dia tidak hanya takut kepada pengawasan manusia ataupun CCTV, tapi dia lebih takut akan pengawasan Allah Ta'ala. Sehingga dia bekerja dengan kejujuran, kesungguhan. Dia tidak malas-malasan, dia selalu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ketika dia ihsan di dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala, tentu di dalam pergaulannya sesama manusia, terutama dengan keluarganya, maka dia akan selalu bermuamalah dengan akhlak yang mulia, berlemah lembut kepada mereka, memaafkan segala kesalahan mereka, bersabar atas setiap kekurangan mereka. Sehingga orang yang ibadahnya ihsan kepada Allah Ta'ala, maka hal itu akan berpengaruh dalam setiap sendi dari kehidupannya sehari-hari, baik itu di masjid, di masyarakat, di jalan, di tempat kerja, di pasar, dimanapun dia akan menjadi hamba yang muhsin kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk mencapai tingkatan ihsan, maka kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, hendaknya selalu bersandar kepada Allah Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar kita mendapatkan derajat ihsan dalam ibadah kita. Bahkan doa itu dianjurkan kita ucapkan setiap selesai kita mengerjakan sholat fardu, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'ad radhiyallahu anhu doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperbaiki setiap ibadahku kepadamu. Demikianlah, semoga Allah Ta'ala
meningkatkan derajat Islam kita menjadi derajat yang tertinggi, yaitu derajat ihsan, sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan syuhada, dengan para nabi, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang jujur. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.